Sekarang sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini, wajah diktator. Pabrik jamu Nyonya Menir yang berusia hampir 1 abad akhirnya dinyatakan pilot. Apakah ini menjadi sinyal industri jamu secara umum menghadapi situasi begitu sulit di Indonesia? Kontingen Indonesia ditargetkan menjadi juara umum di SEA Games untuk mengembalikan kebanggaan nasional. Halo, selamat malam pemirsa. Prime Time News kembali hadir untuk Anda bersama saya Robert Haryanto. Ya, dan saya Fitri Megantara. Kita langsung saja jelang Prime Time News lengkapnya memberi makna pada sebuah berita. Kami akan awal informasi yang pertama mengenai Presiden Joko Widodo yang menyentil istilah diktator saat membuka kejuaraan silat nasional remaja di Jakarta Timur. Ya, Jokowi lantas menegaskan dirinya bukan bagian dari pola kepemimpinan tersebut. Istilah itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memanggil seorang pesilat remaja ke atas panggung. Pesilat putri yang semula ragu itu diminta untuk tampil berani di hadapannya. Presiden Jokowi lantas berkelakar bahwa dirinya tidak perlu ditakuti karena bukan seorang pemimpin diktator. Istilah diktator kerap mencuat dari lawan politik Jokowi belakangan ini menanggapi terbitnya peraturan Presiden untuk menertibkan organisasi masyarakat yang anti terhadap Pancasila. Maju sini. Ya, ini, nggak usah takut. Nggak usah takut, persennya nggak traktor. Sekarang sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini, wajah diktator. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar siapapun jangan menggunakan media sosial untuk mencela orang lain. Siapapun diminta agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Tetapi hati-hati sekarang ini yang namanya media sosial, hati-hati. Terutama remaja-remaja kita, hati-hati kalau membuat status, hati-hati. Apakah menyinggung orang lain? Apakah bisa menyebabkan sakit hatinya orang lain? Itu harus dihitung, apalagi niatnya langsung ingin mencela, ingin mencemooh, ingin menjelekan. Itu selalu saya sampaikan di mana, jangan. Selalu saya ingatkan, kita ini saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Pemerintah disebut sewenang-wenang dan otoriter yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menanggapi pencabutan Badan Hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Perpu Ormas. Demikian juga pernyataan kekuasaan pemerintah yang melampaui batas disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Presiden Joko Widodo menanggapi dengan menyatakan Indonesia adalah negara demokrasi di mana setiap proses berlangsung secara terbuka. Panggung politik nasional kerap diwarnai pro dan kontra. Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI oleh Kemenkumham dengan berpijak pada Perpu Ormas ditanggapi sebagai tindakan otoriter. Argumentasi yang sekarang ini sedang dibuat oleh pemerintah termasuk melawan Pancasila, menentang Pancasila itu secara material yang ada di dalam organisasi itu menurut ADART-nya kan sudah ada di dalam ADART-nya. Jadi tidak boleh kesewenang-wenangan ini ya menurut saya dibiarkan. Jelas ini adalah satu tindakan otoritarianis ya yang dilakukan oleh pemerintah dan ini tidak boleh terjadi. Saya kira tidak bisa diterima. Pemegang kekuasaan yang melampaui batas juga disebut dalam konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat dengan Partai Gerindra usai santap nasi goreng bersama di Cikeas. Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas. Sehingga
cross the line. Sehingga masuk yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di negeri kita, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, masuk ke wilayah yang disebut abuse of power. Presiden Joko Widodo menanggapi dengan menyatakan Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak perlu membesar-besarkan hal yang tidak ada. Sekali tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana, nggak ada. Ya. Abuse of power itu berlebihan nggak sih Pak? Sangat berlebihan. Pak, kalau yang kritisi Apalagi setelah di Dewan nanti masih ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses seperti itu sangat terbuka sekali kok. Atau masih ada tambahan bonus demo juga nggak apa-apa juga, kan juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya memang tidak ada gitu ya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk mengetahui bagaimana persisnya konteks dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan penyebutan diktator, kita bergabung bersama dengan staf khusus Presiden bidang komunikasi, Bapak Johan Budi melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam Fitri. Ya, Pak Johan, apa yang membuat Presiden Jokowi sampai harus mengeluarkan kalimat bahwa saya bukan diktator? Ya, jadi waktu itu ada konteksnya ya, ketika Presiden menjawab pertanyaan dari teman-teman media berdasarkan apa yang dikeluarkan atau statement yang disampaikan oleh Pak SBY dan Pak Prabowo sehari sebelumnya ya, waktu itu. Nah, Presiden menyampaikan dari mana ukuran menilai seseorang itu diktator zaman sekarang itu ya. Kemudian juga bagaimana abuse of power itu dijalankan. Padahal semua kebebasan sekarang ada di Indonesia ya. Disampaikan oleh Presiden misalnya media bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan, bisa ikut mengkritik. Kemudian juga ada bagian dari masyarakat. Kemudian juga ada yang mengawasi juga yang disebut dengan DPR gitu. Nah, di situasi yang sekarang yang begitu bebas itu Presiden menyampaikan tidak mungkin seseorang bisa menjadi diktator gitu. Dan tidak ada indikatornya bahwa Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan secara diktator itu. Yang mana gitu? Ukurannya di mana gitu? Ya, Pak Johan, itu adalah konteks dari pertemuan antara dua elit politik yang bertemu di bulan Juli akhir. Tapi kenapa sampai pikiran ini masih menghantui Presiden hingga ia mengeluarkan pernyataan wajah saya ini kok dibilang diktator di suasana yang terkesan memang suasana bercanda pada saat itu? Iya, saya kira Presiden kita ini memang kadang-kadang suka mengeluarkan juk-juk ya, yang oleh sebagian masyarakat atau sebagian pihak itu ditanggapi secara serius. Nah, kalau dalam konteks yang disampaikan Presiden sebenarnya dalam kaitan itu bercanda ya, ketika memanggil salah satu murid ya itu ke atas panggung untuk ditanyai, cuma agak malu-malu dan mengeluarkan joke seperti itu. Bahwa kemudian ada yang mempersepsikan yang seperti yang Anda tanyakan tadi, ya sah-sah saja gitu ya. Orang mempersepsikan segala sesuatu apa saja yang disampaikan oleh Presiden, biasanya ada persepsi-persepsi yang cukup lebar di publik. Anda ingin memakai jaket yang bomber yang dulu juga dianalisa begitu, padahal itu sederhana saja sebenarnya. Oke, Pak Johan, apakah kemudian pernyataan ini apakah bisa menjadi gambaran bahwa Presiden sebetulnya sudah mulai tidak nyaman dengan berbagai macam tudingan, terutama yang ada di media sosial? Ya, kalau terkait dengan media sosial ya, ini bukan kali pertama Presiden mengingatkan publik, ya, terutama anak-anak muda ya, yang lebih banyak menggunakan media sosial. Presiden mengingatkan kembali betapa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan atau hak orang lain, ya, terutama dalam kaitan dengan penggunaan media sosial. Yang kedua juga mengingatkan agar budaya bangsa kita ini kan santun. Jadi dalam membuat status, dalam
membuat kata-kata, kalimat-kalimat di dalam media sosial yang diunggah dalam media sosial itu juga harus menganut prinsip-prinsip yang santun, tidak Iya, Pak menghujat. Johan. Ya. Pak Johan, dalam beberapa hari terakhir memang tidak hanya pernyataan Presiden yang kita dengar pada hari ini yang mengatakan ada kata-kata diktator di sana, tapi saya mengutip dari pernyataan Menko Polhukam, Pak Wiranto, saat membuka silaturahmi nasional Junior Chamber Internasional di 31 Juli juga mengatakan Presiden Jokowi dipuji dunia internasional, tapi dalam negeri kok dihujat, banyak dibilang diktator. Apakah ini menjadi pembahasan antara Presiden dengan para pembantunya? Ya, sepanjang sepengetahuan saya di dalam rapat-rapat kabinet, di dalam rapat-rapat terbatas tidak sekalipun dibahas soal ini soal statement-statement pihak lain yang menyebut bahwa pemerintah sekarang diktator. Tidak pernah saya melihat itu. Artinya mungkin ya ini spontan juga yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh pihak-pihak ya atau tokoh-tokoh yang kemudian melihat pemerintah ini secara berbeda gitu ya. Ini saya kira tidak sampai dibahas secara serius Khusus di kabinet ya. Baik, terima kasih Pak Johan Budi SP, staf khusus Presiden bidang komunikasi atas klarifikasi Anda kepada kami. Ya, pemirsa, bagaimana memaknai pernyataan terbaru Presiden Jokowi mengenai diktator? Kita akan membahasnya usai jeda berikut.